Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok pertama akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi perbankan syariah yang diampu oleh Ibu Anissa Nursalam SEME. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Arhidayat, Ayu Anjumi, Geri Mulki Arozak, Hendayati, dan terakhir Joko Isnanto Dewiantoro. Di sini materi yang akan kami sampaikan yaitu yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Baik, di sini yang pertama yaitu perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah dari Ikatan Akuntan Indonesia. Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai atau pihak eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan IAI mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau disebut KDPP LKBS pada tahun 2002. Selanjutnya KDPP LKBS disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau yang disebut KDPP LKS. Kita lihat di sini yaitu pada tahun 2002 dan 2007, yaitu pada 2007 kata banknya ditiadakan, yang mana hal tersebut bertujuan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah saja, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan peranan. Berdasarkan KDPP LKS paragraf pertama, disebutkan bahwa KDPP LKS bertujuan dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak, antara lain, yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Terakhir, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya yaitu ada aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah, yang mana pada aspek ini ada 4 poin. Yang pertama, paradigma transaksi syariah. Yang kedua, asas transaksi syariah. Yang ketiga, karakteristik transaksi syariah. Yang terakhir, pemakai laporan keuangan syariah. Kita bahas poin pertama dulu, yaitu paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau falah. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Di poin 2 di sini ada asas transaksi syariah. Transaksi syariah sendiri memiliki 5 prinsip. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, keadilan atau adalah. Yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Dan terakhir, universalisme atau sumnuliyah. Kita bahas prinsip yang pertama dulu, yaitu persaudaraan atau ukhuwah. Ukhuwah sendiri bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial
dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Ukhuwah dalam transaksi syariah melingkupi berbagai aspek, yaitu saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami atau tafahum, saling menolong atau ta'awun, saling menjamin atau takaful, dan saling bersinergi atau tabaluf. Selanjutnya di prinsip yang kedua yaitu keadilan atau adalah. Adalah sendiri yaitu mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, zulm, maisir, goror, ihtikar, najasi, riswah, ta'aluk, dan penggunaan unsur haram dalam barang jasa maupun dalam aktivitas operasi. Pada prinsip ketiga yaitu ada prinsip maslahah, berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal atau sesuai dengan syariah, dan toyib atau bermanfaat dan membawa kebaikan. Transaksi syariah yang dianggap maslahah harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah atau maqasid syariah, yaitu pemeliharaan terhadap agama atau din, akal atau akli, keturunan nas dan jiwa nafs, dan harta benda mal. Pada prinsip yang keempat yaitu ada keseimbangan atau tawazun. Maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Prinsip keseimbangan menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Yang terakhir yaitu ada prinsip sumuliyah, yang artinya transaksi syariah dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Selanjutnya pada poin 3 yaitu ada karakteristik transaksi syariah. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Untuk transaksi syariah yang komersial dapat berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Adapun transaksi syariah non-komersial dapat dilakukan dengan berupa pemberian pinjaman atau talangan atau disebut qard, penghimpun dana, penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Namun, kedua jenis transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu terbebas dari hal-hal yang dilarang seperti unsur riba, zulm, maisir, goror, haram, ihtikor, ta'aluk, dan lainnya. Pada poin 4 yaitu ada pemakai laporan keuangan syariah. Pemakai laporan keuangan syariah yaitu meliputi yang pertama investor sekarang dan investor potensial, yang kedua pemilik dana qard, yang ketiga pemilik dana pembiayaan mudharabah, keempat pemilik dana titipan, kelima pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang keenam pengawas syariah, yang ketujuh karyawan, yang kedelapan pemasok dan mitra usaha lainnya, kesembilan pelanggan, kesepuluh pemerintah serta lembaga-lembaganya, yang terakhir masyarakat. Para pemakai tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Tujuan laporan keuangan. Berdasarkan KDPP LKS paragraf 30, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi laporan keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ada tujuan
dari laporan keuangan. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya. Ketiga, informasi untuk membantu mengevakuasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dan mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah temporer, serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengolahan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ada asumsi dasar. Ada dua asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang pertama, dasar akrual. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Yang kedua, ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Ada karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Yang pertama, dapat dipahami. Maksud dari karakteristik mudah dipahami adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Yang kedua, relevan. Maksudnya, memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga, andal. Maksudnya, informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus bisa membandingkan antara entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran penyajian dampak keuangan dan transaksi peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut. Antar periode, entitas yang sama dengan entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lain. Konsistensi dalam pengukuran dan penyajian tidak berarti penyusunan standar tidak dapat memperkenalkan standar akuntansi keuangan syariah yang lebih baik. Demikian pula, dengan entitas syariah, tidak perlu meneruskan kebijakan akuntansi yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif, relevan, dan andal. Entitas syariah juga perlu mempertahankan suatu kebijakan akuntansi jika ada alternatif yang lebih relevan dan lebih andal. Unsur-unsur laporan keuangan memiliki beberapa komponen. Yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial terdiri dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang terakhir yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.
Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Unsur-unsur yang berkaitan dengan cara pengukuran keuangan seperti yang tertera dalam KDPP-LKS paragraf 71 adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk organisasi dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir yaitu ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba adalah yang pertama, penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Yang kedua, beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak dibagi pada pembagian penanam modal. Yang ketiga, hak pihak ketiga atas bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Yang keempat adalah zakat. Zakat adalah jumlah zakat yang harus dikeluarkan perusahaan untuk periode akuntansi perhitungan zakat. Laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Suatu entitas harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan PSAK 101 paragraf 67. Laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, laba atau rugi neto periode yang dirawat. 2. Setiap pos pendapatan dan kerugian, keuntungan atau kerugian. 3. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. 5. Saldo akumulasi laba atau rugi. 6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agis, serta cadangan. Laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasil kepada pemilik dana yang menggunakan kas. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank menyajikan 1. Pendapatan usaha utama dasar akrual. 2. Penyesuaian atas A dikurangi dengan pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kas belum diterima. B. Ditambah dengan pendapatan usaha utama periode sebelumnya yang kas atau setara kas diterima di periode berjalan. Yang ketiga, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang keempat,
Bagian bank atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang kelima, bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah sesuai ketentuan dari PSAK 101 paragraf 70. Secara khusus, laporan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dana zakat yang berasal dari wajib zakat muzaki, yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar keseluruhan syariah. Yang kedua, penggunaan zakat melalui lembaga amil zakat untuk para penerima zakat mutasyik, yaitu fakir miskin, rikob, gorim, orang yang terlilit utang, mu'alaf, fisabilillah, dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, dan amil. Yang ketiga, kenaikan dan penurunan dana zakat. Yang keempat, saldo awal dana zakat. Yang terakhir yaitu saldo akhir dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan yaitu infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan undang-undang yang tepat, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Lalu, penggunaan dana kebajikan untuk kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dan penggunaan dana kebajikan, dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Materi selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, pengakuan unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut haruslah laporan neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini dan karenanya memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan laba rugi, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Informasi dipandang material jika kelalaian mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengakuan masing-masing unsur utama dalam laporan keuangan. Yang pertama, pengakuan aset. Aset diakui dalam neraca jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Yang kedua, pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui dalam laporan neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Yang ketiga, pengakuan dana syirkah temporer. Pengakuan dana syirkah temporer dalam neraca hanya dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Jumlah dana syirkah temporer dapat berubah sesuai dengan hasil dari investasinya.
Yang keempat, pengakuan penghasilan. Pengakuan penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Kriteria yang ditetapkan dalam pengakuan penghasilan adalah penghasilan tersebut telah diperoleh. Prosedur ini dimaksudkan untuk membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur secara andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup. Dan yang terakhir, pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan diukur dengan andal. Ini berarti bahwa pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Prinsip ini biasanya disebut dengan pengaitan biaya dengan pendapatan atau matching cost with revenue. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aset. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk. Selanjutnya, pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari 3 alternatif, yaitu biaya historis, biaya kini, dan nilai realisasi. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain, seperti pada penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis, atau nilai realisasi bersih. Sedangkan, akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar atau for value. Untuk memenuhi kriteria relevansi suatu informasi, entitas syariah dapat merevaluasi nilai aset, kewajiban, dan dana syirkah temporer secara periodik dengan syarat harus terjamin keandalannya. Akan tetapi, penggunaan konsep pengukuran nilai realisasi tidak mudah diterapkan dalam kondisi sekarang. Penggunaan konsep nilai realisasi dapat diterapkan untuk tujuan penyajian informasi tambahan yang relevan dengan suatu akun investasi yang telah ada atau yang prospektif. Kendati demikian, penyajian informasi tambahan tersebut tidak mewajibkan entitas syariah untuk mendistribusikan hasil investasi yang belum terrealisasi. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Dan yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Pada slide terakhir masih membahas catatan atas laporan keuangan.
dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama ada pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Yang kedua, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Dan yang ketiga, pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya, serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.